What are you doing? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Uda Takajui. Gimana guys, BLT udah cair? Si Doi ngajakin kemana nih weekend ini? Oke, sambil menunggu weekend, mending dihibur dulu diri ya di pembahasan film bersama Uda. Setuju? Oke, kali ini Uda akan membahas film yang fenomenal dan amazing, soal cinta yang tulus dan luar biasa. Film yang berjudul The Great Gatsby, diadopsi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya F. Scott Fitzgerald tahun 1925 ya. Film ini tayang tahun 2013, disutradarai oleh Baz Luhrmann, di mana film ini berada di ranking 7.2 versi IMDb. Film ini saking kerennya mendapatkan penghargaan dari Academy Award sebagai desain film terbaik. Oke. Biar rasa penasaran kalian segera terjawab, silahkan tutup pintu kamar kalian, duduk dengan nyaman, naikkan resleting celana kalian, siapkan tisu, siapkan cemilan, pasang handsfree, dan tangguh cek dah. Pada suatu ketika, seorang bernama Nick Carraway, yang mana diperankan oleh Tobey Maguire, sedang bercerita dengan seorang dokter psikiaternya, yaitu bercerita tentang masa lalunya lah gitu, tentang hal-hal yang membuatnya begitu muak dan menjijikkan, tapi ia tidak begitu bisa mengungkapkannya. Dia merasa dalam hidupnya begitu muak dengan semua orang, kecuali satu orang saja, dialah yang bernama Gatsby. Ia adalah orang yang memiliki kemauan yang begitu kuat, orang yang penuh dengan harapan yang pernah ia temui dalam hidupnya. Jadi diceritakan pada tahun 1922 di kota New York City yang begitu riuh di masanya, Wall Street berada di masa jayanya. Saham lagi gila-gilanya, masa itu moral dan minuman alkohol begitu murah dan bebas dimainkan. Nietzsche juga terpikat untuk meniti karir di Wall Street. Ini ia menyewa rumah kecil di daerah West Egg. Ya, kecil dan cukup usang sih, di mana rumah ini diapit oleh villa orang-orang kaya. Demi karir di dunia saham, cita-citanya yang dulu menjadi seorang penulis, kini ia tinggalkan. Ambius sekali kamu anak muda. Beberapa kali di rumah kecilnya, ia merasa ada yang mengintip dia dari rumah besar bak istana itu. Dan selanjutnya, suatu ketika dia diundang makan siang di rumah sepupunya, yang bernama Daisy, tepat di seberang teluk rumah besar tetangganya itu. Daisy adalah sepupu yang bersuami kaya raya. Suaminya ahli waris dari keluarga terkaya di Amerika Serikat. Enak benar, kayak Rafathar. Ada pelayanan di mana-mana, onde-mande. Namanya Tom Bogdan, diperankan oleh Joel Edgerton. Kemudian di mana masa mudanya adalah mantan atlet berprestasi. Pria yang kaya raya yang luar biasa ini sekaligus punya hobi yang luar biasa juga, yaitu suka selingkuh, bos. Di sana ia bertemu juga dengan Daisy Buchanan, di mana diperankan oleh Carey Mulligan, wanita yang begitu cantik mempesona. Kehangatan memancar di wajah cantiknya. Duh, dasar pikiranku. Daisy yang bersuami kaya raya itu kesehariannya adalah paling ongkang-ongkang kaki, berdandan, itu aja di rumah yang begitu mewah. Ia bersama sahabatnya bernama Jordan Parker, diperankan oleh Elizabeth Debicki. Ia adalah seorang pemain golf ternama, ya tentu saja cantik dong. Nick mengaku ia mengontrak tepat di seberang istana ini. Jordan membalas, kamu tentu pasti kenal dengan yang namanya Gatsby. Siapa itu Gatsby? Daisy mulai penasaran. Selanjutnya, di tengah makan malam bersama, terjadilah pertengkaran antara Daisy dan suaminya. Karena keselingkuhannya tiba-tiba nelpon di saat makan malam mereka. Ya, suami yang kaya raya suka bercimeweng dengan wanita lain. Aduh. Nes selama ini dikenal sebagai seorang yang dipercaya dan bisa menjaga rahasia. Daisy bercerita tentang kondisi keluarganya. Dia merasa begitu kosong dan bosan. Dia memiliki anak yang perempuan yang cantik.
Dulu saat ia lahir sama sekali tidak ditemani oleh Tom suaminya. Ia entah di mana dan sama siapa gitu. Kala Daisy mengetahui anak itu adalah perempuan, ia berpikir, harapan satu-satunya kalau ia dapat menjadikan perempuan yang bodoh. Maksudnya adalah ya cantik dan bodoh, seperti dirinya saat ini. Hanya itu hal yang terbaik yang didapatkan oleh seorang perempuan. Ya, perempuan cantik yang dinikahi oleh suami yang kaya raya, sementara suaminya suka bermain perempuan. Namun dia tidak bisa berbuat banyak. Dia begitu pesimis menjalani semua ini, walaupun harta yang begitu melimpah. Malam saat Ness kembali ke rumahnya, sebelum masuk ke dalam rumahnya, ia melihat seseorang yang sedang berdiri di ujung dermaga tetangganya yang kaya raya itu. Pria itu seakan menggapai sesuatu di kegelapan malam. Ia berpikir mungkin itu adalah Tuan Gatsby yang dibilang oleh Jordan saat bertemu di rumah Daisy. Ia mulai menuangkan apa yang dipikirkannya melalui sebuah tulisan. Ia ingat di sebuah tempat di daerah buangan kota yang begitu berpolusi, ya kira-kira seperti tambang batu bara. Dari tempat itu ia ingat pernah diajak bepergian oleh Tom, suaminya Daisy yang kaya raya itu, pergi ke satu tempat tak lain adalah kediaman istri pemilik bengkel mobil tua. Ya, perempuan itu adalah selingkuhan Tom. Diam-diam dari suaminya, wanita tersebut diajak ke kota oleh Tom. Ya, tentu saja mereka berpesta, bos. Saling mencicipi satu sama lain ya. Yang dikenal dapat dipercaya dan bisa memegang rahasia, tak bisa banyak berbuat di kondisi seperti ini. Lama-lama nggak tahan juga mencicipi, nih. Di dalam minumannya, ia diberi obat teler oleh Tom. Efeknya ia lebih gila lagi dari yang lainnya, bahkan dari Tom sendiri. Kerambia ye. Entah bagaimana, ia terbangun sudah di depan rumahnya. Di situ ia juga baru menyadari ia sedang diperhatikan oleh seorang dari rumah bak istana tetangganya itu. Ya, ia tahu itu adalah Mr. Gatsby. Ia bercerita ia pernah diundang secara resmi ke acara sebuah pesta tetangga yang kaya raya itu. Hanya Nis yang diundang. Warga New York hanya berdatangan begitu saja sebanyak-banyaknya setiap akhir pekan tanpa diundang sama sekali. Desain ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana kayanya dan glamornya tamu-tamu yang datang ke rumah Gatsby. Baik itu pejabat, artis, dan orang-orang yang terpandang dari kota New York. Alkohol, musik jazz, tarian, gaya penampilan, dan pakaian yang mereka pakai begitu glamor dan serba mahal. Nis mencoba bertanya ke beberapa orang yang hadir di sana, termasuk si cantik Jordan yang ia temui, siapa Gatsby dan seperti apa orangnya. Ia mendapat jawaban semua orang yang datang di sini tidak pernah tahu Gatsby itu yang mana. Tak pernah tahu, gila nggak tuh? Oke, kita lanjutkan. Pesta masih begitu meriah saat perhatian semua pengunjung tertuju ke pesta kembang api yang indah dan keren. Tepat di depan Ness, Gatsby menunjukkan dirinya. Mas, saya adalah Gatsby. Ternyata Gatsby ini diperankan oleh kawan sepermainan saya asal Bukit Tinggi, yaitu Leonardo DiCaprio. Kalau tidak salah, Ambo sukunya Caniagoma. Ness merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mungkin hanya dia dan Jordan yang mengetahui sosok Gatsby. Di pembicaraan mereka, Nis besok harinya diajak bepergian menggunakan pesawat amfibinya. Ya, tentu saja Nis dengan senang hati mau menemani Mr. Gatsby. Gratis soalnya. Di sana Jordan diminta Gatsby berbicara berdua dengannya. Kemudian selang beberapa lama pesta hampir selesai, Jordan ingin berjumpa kembali secepatnya dengan Nis. Di sini kita bertanya-tanya apa yang dibicarakan oleh Gatsby dan Jordan. Selanjutnya, suatu siang yang cerah, Nis dijemput oleh Gatsby dengan mobil kuning entah apa mereknya, pokoknya super keren lah di masanya. Dia kembali mengajak Nis makan siang ke satu tempat. Mereka mulai berkendara gemuk-gebutan ya kayak terang-terangan ya menuju kota yang tentu saja melewati daerah buangan kota New York yang penuh dengan polisi. Saat berkendara, Gatsby bercerita tentang siapa dirinya. Ia adalah keturunan bangsawan, lulusan Oxford, menerima warisan begitu banyak. Ia juga disebut pahlawan perang. Jika ada tuduhan miring tentang dirinya, jangan dipercaya. Ines dan Gatsby pun melintasi bengkel beberapa waktu lalu. Ia bersama Tom. Di sana adalah rumah selingkuhan Tom. Sampai di sebuah barbershop, di sana mereka bertemu dengan Meyer Wolfsheim, di mana diperankan oleh, mungkin kalian tahu siapa dia ya. Dia adalah Amitabh Bachchan, bintang film ala-ala India begitulah. Bego udah ih. Ya, Bapak Amitabh Bachchan ini mengaku teman bisnisnya Gatsby yang ikut makan siang bersama di sana. Ternyata barbershop itu sisi luarnya saja, di dalamnya wow, lagi-lagi ada pesta dan minuman.
Di sana ia berjumpa dengan orang-orang penting bahkan pejabat pemerintah. Di sana Ness berjumpa kembali dengan Tom, ya suaminya Daisy. Di sini kita akan melihat ada sesuatu antara Gatsby dan Tom. Tiba-tiba Gatsby hilang dari ruangan itu. Dan selanjutnya Ness bertemu kembali dengan Jordan. Penasaran apa yang hendak dibicarakan Jordan ke dirinya. Ya, Jordan menjelaskan bahwa Gatsby minta bantuan ke Ness untuk mengundang Daisy minum teh ke rumahnya. Ya, syaratnya Daisy tidak boleh tahu akan dipertemukan dengan Gatsby. Malam pertemuan Gatsby dan Jordan, Jordan baru ingat ia pernah bertemu dengan Gatsby 5 tahun yang lalu di saat ia bermain golf bersama Daisy. Tepat di sebelah Daisy ada seseorang laki-laki yaitu Gatsby, di mana mereka saling berpandangan. Di sini kita menyimpulkan mereka berdua di masa lalunya betul-betul saling menyayangi setulus hati. Daisy adalah gadis yang paling populer di kalangan perwira, sungguh cantik dan mempesona di masa itu. Datanglah masa perang di mana Gatsby harus dikirim untuk perang, namun entah kenapa Gatsby tidak bisa kembali. Setahun setelah itu, datanglah Tom si kaya raya dari Chicago mencurinya. Ia dinikahi Tom. Daisy diberi kalung mutiara yang sangat mahal di masa itu. Paginya sebelum acara pernikahan, Gatsby mengirim sebuah surat ke Daisy. Sesaat ia langsung berubah pikiran. Lalu ibu Daisy tetap memaksa Daisy untuk melanjutkan pernikahan itu. Pernikahan tersebut dikenal termegah di masanya ya. Kemudian Jordan melanjutkan ceritanya. Faktanya kebahagiaan mereka hanya 1 minggu aja ya. Setelah itu Tom betul-betul orang yang paling dibenci oleh setiap wanita di dunia ini. Tukang selingkuh. Daisy dari keluarga yang biasa saja tak bisa banyak berbuat. Dan rumahnya Gatsby bak istana itu bukanlah hal yang kebetulan. Berhadapan dengan rumahnya Tom dan Daisy. Hal itu sengaja dibeli oleh Gatsby agar tetap dekat dengan Daisy. Ia mengadakan pesta di rumahnya setiap akhir pekan, hanya satu tujuan supaya Daisy datang. Ya, Daisy wanita yang begitu ia cintai. Malam sebelum Ness sampai di rumahnya, ia kembali bertemu dengan Gatsby, tepat di depan rumahnya. Saat Gatsby berbahasa basi, dipotong oleh Ness. Ya, saya akan segera mengundang sepupu saya, Daisy, minum teh ke rumah saya ini. Gatsby sumringah, sanang hati yang yo. Besok paginya, Ness terbangun dari tidurnya, mendengar para pekerja suruhan Gatsby membersihkan pekarangan rumah Ness yang tak ubahnya seperti gudang penuh dengan semak belukar. Ya, disulap rumahnya menjadi sangat tertata dan dipenuhi bunga-bunga yang indah, memberi kesan yang begitu romantis. Pagi itu cuaca agak becek-becek gimana gitu ya. Di sini kita akan melihat begitu salah tingkahnya seorang Gatsby yang tadinya begitu berwibawa. Jelas ini karena cinta, bos. Janji pukul 4 dengan Daisy, 3 menit sebelum jam itu Gatsby memutuskan untuk pulang. Ia nggak tahan karena begitu grogi dan pesimis Daisy mungkin tidak akan pernah datang. Saat itu juga terdengar suara mobil datang ke rumah itu. Fix itu adalah Daisy. Gatsby makin panik tak menentu. Daisy masuk ke dalam rumah. Ness melihat Gatsby kok tidak ada. Dengar ada yang mengetuk pintunya tiba-tiba. Ya, itu adalah Gatsby. Ia basah kuyup, seakan-akan ia basah kebetulan lewat depan rumah Ness ya. Kita melihat di sini pertemuan mereka begitu kaku ya. Lalu Ness izin keluar agar mereka lebih leluasa melakukan sesuatu. Saat Ness kembali pulang ke rumah, suara apapun yang ia sengaja pendengarkan di ruangan itu tidak mengganggu obrolan mereka yang begitu penuh perasaan dan kerinduan yang mendalam. Itulah cinta, boy. Saling membutakan, telinga juga nggak bisa mendengar. Gatsby memperlihatkan rumah Daisy tepat di depan mata mereka teluk di seberang sana. Lalu Gatsby mengajak Daisy ke sebelah rumah Ness, ya rumah bak istana miliknya sendiri. Di sini kita akan melihat begitu takajubnya Daisy melihat rumahnya Gatsby begitu megah dan indah. Ia, Ness dan Gatsby menikmati keindahan dan kemewahan istana megah itu. Di sebuah tempat santai di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba Daisy menangis, mengungkapkan 5 tahun yang hilang dari dirinya, tapi ia menahan kata-kata itu. Lalu Gatsby menenangkan, mereka melanjutkan menikmati alunan musik di rumah mega itu, sambil menikmati minuman es dawet. Lalu Daisy mengungkapkan isi hatinya, yaitu ingin menjalani hidup sepenuhnya seperti ini. Ya, bersama seorang yang ia betul-betul cintai, yaitu Gatsby. Sayang, hal itu akan segera terjadi, jawab Gatsby.
Ya, kita melihat di sini hanya Daisy yang dibutuhkan dalam impian besarnya Gatsby. Tidak ada wanita lain selain dari Daisy. Suatu malam, karena Nietzsche adalah tipe orang yang bisa dipercaya dan bisa memegang rahasia, Gatsby bercerita perjalanan hidupnya ke Nietzsche. Dulu, masa kecilnya ia adalah anak yang dibesarkan oleh petani yang miskin. Ia sangat tidak nyaman dengan keadaan keluarganya, bahkan ia tidak menganggap kedua orang tuanya itu. Ia lebih merasa ia adalah anak Tuhan nih. Oh, gawat nih. Dan satu yang ia yakini, ia pasti akan menjadi seorang yang besar dan terpandang. Di umurnya 16 tahun, ia putuskan kabur dari gubuk itu. Suatu ketika ia melihat sebuah kapal mau tenggelam ya. Dia berusaha menyelamatkan orang yang ada di kapal itu. Pemilik kapal itu ternyata adalah orang yang kaya raya, sedang mabuk-mabukan. Lalu ia berusaha menyelamatkan orang itu. Lalu ia diajak oleh orang kaya itu untuk berlayar selama 5 tahun. Disitulah ia belajar berperilaku dan berpikir seperti orang besar dan berpola pikir seperti orang kaya. Saat orang kaya itu meninggal, ia berharap ia mewarisi harta orang itu. Ternyata tidak sama sekali. Dia dicurangi oleh keluarga orang kaya tersebut. Tapi ia mewarisi kemampuan menjadi pria yang berkelas. Lalu ia kembali miskin. Selang beberapa waktu, di banyak koran nama Gatsby banyak diberitakan tentang kekayaannya. Terus dari mana asal kekayaan Gatsby? Itu yang difikirkan oleh orang-orang Amerika, termasuk oleh Tom suaminya Daisy. Suatu ketika Tom menemani Daisy menghadiri pesta di rumah Gatsby. Gatsby memperkenalkan orang-orang terkenal ke Tom. Lalu ia minta izin untuk berdansa dengan Daisy. Tom yang hanya berdiri tanpa pasangan, tentu saja ia nggak mau seperti itu. Dengan otak buayanya, pajak Karambia itu mengajak seseorang artis cantik ke sebuah tempat. Oke, di sini kita berpikir positif saja. Mungkin Tom ingin mencicipi sesuatu dari artis itu. Eh, mm, Ternyata wanita bersama Tom itu tak lain adalah bagian dari rencana Gatsby dengan bebas bersama Daisy. Daisy melihat Tom sudah hilang dari pandangan mereka. Ia bersama Gatsby pergi dari kerumunan itu, lalu pergi ke bawah pohon yang rindang. Ya, kembali kita berpikir positif saja. Daisy dan Gatsby mungkin ingin sekali mencicipi sesuatu yang sudah 5 tahun ya mereka menahannya. Manis-manis gimana gitu ya. Daisy